Mari membahas tentang bahasa Indonesia yang sekarang lagi ramai diperbincangkan untuk menjadi bahasa kedua di ASEAN. Karena bahasa pertama di ASEAN ini adalah bahasa Inggris. Artinya bahasa Indonesia sedang digadang-gadangkan untuk menjadi bahasa internasional. Ini bermula ketika bahasa Melayu diajukan menjadi bahasa kedua untuk ASEAN. Nah, di sini para ilmuwan Indonesia, para profesor, dan para cendekiawan-cendekiawannya menganggap bahwa bahasa Indonesia lebih layak dikarenakan bahasa Indonesia mempunyai peluang yang lebih besar karena untuk dokumentasi dalam kamus misalnya itu lebih banyak dibandingkan bahasa Melayu. Artinya penuturan kata dan pola penerjemahan dari bahasa Inggris dan lain sebagainya sudah tertata dengan baik, yang itu membuat bahasa Indonesia lebih kaya dan lebih mudah dipelajari nantinya. Lalu kemudian lebih banyak bahan ajar yang digunakan dan lebih banyak pelajar yang belajar bahasa Indonesia melalui program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau BIPA. Nah, untuk di ASEAN sendiri, bahasa Indonesia sudah diresmikan menjadi bahasa atau lingua franca dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di MEA ini ketika bahasanya bahasa Indonesia, lalu kemudian kenapa harus menjadi bahasa Melayu yang menjadi bahasa kedua? Kalau sebelumnya sudah ada bahasa Indonesia yang menjadi bahasa di MEA gitu kan. Nah, bahasa di ASEAN ini tentunya kita akan mengkomparasikan bahwa bahasa Indonesia lebih layak. Saya punya satu kasus yang menyatakan bahasa Indonesia ini lebih layak ya secara tidak langsung. Walaupun ini bukan satu dokumen yang resmi, tapi ini adalah satu pengalaman dari teman saya yang bernama Hong Okyu yang belajar di Universitas Muhammadiyah Malang bersama saya di program Strata 2. Dia menjelaskan bahwa saya S1-nya studi Indonesia. Di sana ada studi Asia Tenggara yang diantaranya adalah Thailand. Nah, saya lihat polanya adalah mereka dikelompokkan berdasarkan bahasanya. Thailand dipelajari karena bahasanya berbeda. Lalu kemudian untuk daerah Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei, itu yang menjadi perwakilan dari Universitas Sosial dan Humaniora atau USSH di kota Ho Chi Minh itu, bahasa Indonesia lah yang menjadi perwakilan untuk bahasa Melayu. Artinya, mereka lebih mengakui dan menganggap bahasa Indonesia lebih mempunyai nilai jual dibandingkan bahasa Melayu. Ini bukan satu kebetulan, tapi karena memang bahasa Indonesia lebih banyak diteliti, lebih banyak penuturnya, dan juga lebih mempunyai peluang dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan. Misalnya, lulusan mereka ketika lulus nanti itu berpeluang untuk menjadi tour guide dari atau untuk turis dari Indonesia, Malaysia ataupun Brunei. Nah, ini juga merupakan pengalaman empiris yang dilakukan oleh teman saya ketika dia mencoba part-time menjadi tour guide. Ini lebih menjual katanya ketika bahasa Indonesia ini kita pelajari. Nah, lalu kemudian bahasa Indonesia sangat mudah untuk dipelajari karena memang kurikulumnya itu sudah terbentuk dengan baik. Salah satunya adalah program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Di sini kita sudah punya kurikulum yang diadaptasi dari Common European for Foreign Language yang kemudian diadaptasi lagi menjadi BIPA. Nah, di sini ada perbedaan tingkatan yang memang digunakan dalam BIPA. Di dalam Common European for Foreign Language ini menggunakan 7 level, sementara di bahasa Indonesia menggunakan 8 level untuk setiap tingkatannya. Nah, di setiap tingkatan ini sudah ada buku dan
bahan ajar yang sudah bisa digunakan. Artinya ketika kita mengajukan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kita sudah punya modal yang sangat kuat dalam pengajuan kurikulum yang digunakan untuk bagaimana masyarakat ASEAN nanti belajar tentang bahasa Indonesia. Lalu, apalagi yang harus kita tunggu untuk menggembor-gemborkan dan bangga terhadap bahasa kita sendiri? Dan orang yang berbahasa Indonesia dan bangsa Indonesia, mari kita junjung semboyan dari Badan Bahasa, yaitu berbanggalah terhadap bahasa Indonesia, mempelajari bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah, yang itu juga diamanati oleh undang-undang. Terima kasih.